Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran PJOK. Pada hari ini kita akan belajar tentang bahaya rokok, minuman keras, narkotika, dan zat adiktif. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang bahayanya merokok. Merokok merupakan benda yang setiap hari ada di sekitar kita. Kebiasaan merokok sudah menjadi hal yang umum. Masyarakat sudah terbiasa dengan rokok. Merokok seakan-akan menjadi kebutuhan pokok. Padahal, merokok adalah kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Merokok biasanya sulit dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh warga perokok di lingkungan sekitar. Pada saat ini, merokok dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kedewasaan, keberanian, dan kejantanan. Merokok menimbulkan efek-efek yang sangat merugikan bagi tubuh kita. Banyak penelitian yang telah membuktikan kebiasaan merokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, gangguan pembuluh darah, gangguan kehamilan, dan cacat pada janin. Akan tetapi, mereka yang tidak menghiraukan dan memperdulikannya, mereka malah menganggap rokok dapat menghilangkan stres dan permasalahan lainnya yang sedang menimpanya. Bahaya merokok yang paling besar justru menimpa orang-orang yang tidak merokok. Mereka menghirup asap rokok dari orang-orang sekitar yang merokok. Orang-orang ini sering disebut sebagai perokok pasif. Meskipun mereka tidak merokok, akan tetapi mereka juga terkena berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok. Rokok mengandung racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Racun ini berasal dari tembakau, yaitu nikotin. Nikotin berbahaya bagi tubuh karena meracuni syaraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Bahan-bahan lain yang terdapat pada rokok juga dapat menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh terpengaruh ajakan atau mencoba-coba merokok. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video penjelasan berikut ini. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya.
Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Sebelum Bapak mengakhiri video pembelajaran kali ini, Bapak akan memberi kalian tugas. Tugas kalian hari ini, kerjakan ayo jawab pertanyaan 10.1 halaman 170. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.